Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuki ke bab ketiga, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, bagaimanakah itu bentuk aljabar itu? Nah, sebelumnya kita mengenal dulu. Di sini ada gambar apel, jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, dia itu ada 3 apel, kita simbolkan dengan 3A. Terus di sini ada lemonnya, itu ada 2, yaitu kita bisa tulis 2 lemon. Lemonnya ada 2. Terus kita bisa tulis 2L. Nah, di sini apel dan lemon digabung. Jadi 3A, karena 3A di sini adalah 3, tadi adalah ada 3 apel dan ditambahkan 2L, 2 lemon. Nah, bentuk aljabar itu susunannya itu seperti ini, ada angka, ada huruf. Nah, di sini dijelaskan apa itu termasuk unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama itu ada angka. Nah, angka yang di depan huruf ini 3 sama 2 itu disebut koefisien. Jadi setiap angka yang di dekatnya huruf itu disebut koefisien. Lalu di sini ada huruf. Nah, huruf A sama L itu disebut variabel. Nah, di sini suatu besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Nah, disinilah kita akan mengenal tentang aljabar itu. Nah, di sini enggak terkait cuman A sama L, tapi bisa A sampai Z, bisa 3A, bisa 3B, 3C. Nah, biasanya kalau di aljabar itu nanti kita mengenalnya di X sama Y biasanya. Nah, di sini operasi hitungnya, nah itu meliputi penjumlahan biasa, pengurangan biasa, perkalian dan pembagian. Nah, di sini koefisien dan konstanta. Nah, koefisien itu adalah yang dekat dengan hurufnya. Dekatnya A pangkat 4 ada 3, ada 6, ada 5, ada 7. Terus kemudian kalau di angka sendiri itu namanya konstanta. Tapi kalau dia angka dekat huruf itu namanya koefisien. Nah, di sini tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat dikurangi 3x. Coba kita lihat. Nah, di sini ya, kita mencoba menentukan koefisien dan konstantanya. Nah, di sini koefisien itu adalah yang dekat dengan huruf. Kira-kira x kuadrat sama x itu beda apa sama? Beda. Di sini x-nya dikuadratkan, kalau sini tidak. Nah, koefisiennya itu adalah ini. Angka 9, ingat tandanya ngikut, negatif 3. Nah, ini itu sebagai koefisien. Lalu konstantanya itu angka yang berdiri sendiri. Nah, di sini yaitu 1, itu sebagai konstanta. Lalu kalau ditanya variabel, variabelnya berapa? Variabelnya apa aja? Ini ada x kuadrat dan x. Nah, itu. Terus kemudian di sini faktor perkalian. Nah, di sini faktor-faktor dari 3p kuadrat Q. Nah, di sini ada angka 3, ada p kuadrat, ada Q-nya. Jadi faktornya itu ada 3, ada p kuadrat, ada Q. Jadi perkaliannya. Tinggal kita pilah-pilahkan angka sama hurufnya. Itu sebagai faktornya. Terus kemudian ini tentang suku-suku. Nah, di sini suku dan suku sejenis. Ini P sama 6P itu suku sejenis karena hurufnya sama. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sama-sama P. Itu sukunya sejenis. Jadi, nanti kalau misalnya ada operasi bilangan, nah kita bisa mengerjakan yang ini. Nah, di sini juga suku-suku sejenis yang 4A pangkat 3B kuadrat
sama 8B kuadrat A pangkat 3. Nah, ini suku sejenis karena di sini belakangnya sama. Terus kemudian ada bentuk 4X plus 9Y ditambah 7 tambah 2Y tambah 6X tambah 2 tambah 12XY. Nah, di sini coba dicari suku sejenisnya. Jadi cari hurufnya yang sama. Yang X ini kita cari yang ini. Nah, ketemu 6X dan 4X. Lalu kita cari yang Y. Ada yang sama? Sini sama sini. Nah, ketemu 9Y dan 2Y. Suku sejenis. Nah, ini di sini meskipun dia konstanta saja, tapi dia suku sejenis. Dia termasuk suku juga. Yaitu 7 dan 2. Nah, di sini kita masuk ke operasi aljabar. Yang pertama, kita mengenal penjumlahan bentuk aljabar. Nah, penjumlahan bentuk aljabar itu hanya dapat dioperasikan pada suku-suku sejenis. Nah, suku sejenis itu yang tadi hurufnya sama, jenisnya sama. Nah, meskipun ini XY itu tidak sama karena dia nggak ada sejenisnya. Nah, di sini, kita cari dia suku sejenis. Jadi tinggal angkanya saja yang kita operasikan. Dan ini juga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bahas yang di bawah saja. Terus kemudian demikian juga dengan pengurangan bentuk aljabar. Itu hanya bisa dioperasikan pada suku-suku sejenis. Nah, ini bisa dilihat. Nanti untuk lebih jelasnya kita kerjakan soal di belakang saja. Terus kemudian ada perkalian. Nah, di sini ada dua, yaitu konstanta dengan AX. Nah, di sini termasuk yaitu koefisien. Nah, itu. Kalau K itu termasuk konstanta. Nah, konstanta itu adalah angka. Terus kemudian perkalian konstanta dengan ini bentuk aljabar atau apa ya istilahnya itu persamaannya ini AX tambah B. Nah, di sini kalau dia konstanta tinggal dikalikan angkanya saja 4 kali 5P itu 20P. Terus di sini berlaku distribusi. Ini ya, 4 kali sini 4 kali sini. Tandanya mengikuti. Nah, di sini untuk perkalian antara dua bentuk aljabar itu dengan cara sifat distributif atau dengan skema. Kalau distributif itu seperti ini, kalau skema nanti. Nah, sekarang kita coba sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Jadi kita caranya itu mencari yang sukunya sama. 2X kurangi 2Y ditambah 3X tambah 4Y sama dengan sini kita hitung yang X-nya dulu, yaitu 2X kita kelompokkan 2X ditambahkan 3X, terus kemudian kita kelompokkan lagi yang Y, negatif 2Y ditambah 4Y. Terus kemudian kita hitung hasilnya. 2X tambah 3X yaitu 5X. Kemudian negatif 2Y ditambah 4Y itu adalah 2Y. Hasilnya positif karena angka positif lebih besar dari negatif. Nah, untuk yang sini coba kalian kerjakan. Ini X kuadrat ya, bukan 2X. Terus di sini coba cek soal cerita di modul. Nah, di situ ada seorang pedagang buah memiliki persediaan 10 kg apel, 14 kg jeruk, dan 12 kg anggur. Nah, di sini dimisalkan harga apel, jeruk, dan anggur per kilogram secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah. Nah, di sini apel dimisalkan X, jeruk dimisalkan Y, anggur dimisalkan sama Z. Nah, tadi diketahui di apel itu ada 10 kg. Jadi, kita bisa tulis 10X. Terus kemudian punya 14 jeruk. Kita bisa tulis 14Y. Terus kemudian ada anggur 12. Kita bisa tulis 12Z. Terus kemudian yang A, jika sebanyak 3 kg apel. Nah, ini yang A. 3 kg apel, kita bisa tulis 3X. Terus kemudian 4 kg jeruk.
Kita tulis bisa 4Y sama anggurnya ada 8 kg. Itu yang terjual. Terus kemudian kalau yang B itu setelah ada yang terjual, nah disitu pemasok buah datang ke kios pedagang tersebut dan menambahkan 2 kg tiap jenis buah. Jadi ada masing-masing 2 kg. Tinggal kita tulis 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Nah untuk yang A terjual berarti dikurangi. Nah ini dikurangi yang ini. Dikurangi. Hasilnya adalah 10 kurangi 3 adalah 7X, 14 kurangi 4 adalah 10Y, 12 kurangi 8 adalah 4Y. Nah itu sama jawabannya di modul kalian. Terus kemudian setelah ketemu ini, itu tinggal dijumlahkan yang ini. Hasilnya adalah 9X tambah 12Y ditambah 6Z. Nah itu. Terus di sini contoh perkalian. Nah kita coba mengerjakan perkalian ini. Caranya kalau perkalian tinggal kita distribusikan. 2 kali X adalah 2X tanda mengikuti. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Ini juga dikalikan secara distributif. 2 kali 4X sama dengan 8X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu untuk antara aljabar dengan aljabar, kita kerjakan satu persatu. X dikalikan di sini, X kali 2X, kemudian X dikalikan 4. X kali 2X, X-nya itu ada double, jadi kita bisa tulis 2X kuadrat. X kalikan 4, ketemu 4X. Lalu yang kedua, belakangnya sini, kita kalikan sebelah sini. Ingat, tanda harus mengikuti. Itu bukan angka 5, tapi negatif 5. Negatif 5 kali 2X yaitu negatif 10X. Negatif 5 kali 4 adalah negatif 20. Nah, ketemu jawabannya. Suku yang sejenis kita jumlahkan 2X kuadrat. Nah, dia beda jenis, jadi kita tetap tulis 2X kuadrat saja. 4X sama negatif 10X sama, jadi kita hitung. 4X kurangi 10X yaitu negatif 6X. 20 nggak ada temennya, kita cukup tulis saja. Nah, itu untuk lebih jelasnya silahkan kerjakan tugasnya. Latihan siswa nomor 1, 2A dan 4. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.